Halo semuanya kaum berbahan. Apakah sudah ganti spray hari ini? Hari ini saya diberi wahyu kepada leluhur saya untuk menceritakan Ramayana dengan lakon Guarso dan Guarsi, di mana kedua tokoh itu merupakan kakak beradik yang sangat tampan menawan dari kedua orang tuanya yang bernama Resi Gotomo dan Windradi. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Tancapkan handset ganti spray kalian dan ayo kita katakan bersama-sama. Story. Lamun andulu angles kekes muskaton mandes lesu lesa yayah melasa angga rapo sang prabu salya rempuh rempuh lamun andulu angles kekes muskaton mandes lesu lesa yayah melasa angga rapo sang prabu salya rempuh rempuh lamun andulu angles kekes muskaton mandes lesu lesa yayah melasa angga rapo sang prabu salya. Cerita diawali dengan seorang Resi Gotomo dan Dewi Windradi yang sedang bercocok tanam di pertapaan Agrastina. Lalu dianugerahi seorang anak yaitu Dewi Anjani yang cantik bukan main, dan kedua anak laki-laki Guarso dan Guarsi yang baru saja tadi tampar. Gak tahu kenapa. Lalu di mana Dewi Windradi merasa kesepian karena sudah lama tak melakukan adegan patnam karena Resi Gotomo juga sudah tua dan menghabiskan waktunya hanya untuk bertapa bersama Ki Joko Bodo. Maka terjadilah hubungan asmara antara Bathara Surya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Singkat cerita, Mbak Win diberi oleh Pak Surya sebuah pusaka cupu mani as. Kayak gue sesuai PTE tak boleh dewi kanjut. Singkat cerita, Mbak Win diberi oleh Pak Surya sebuah pusaka cupu mani Astogino dan mewanti-wantinya agar jangan diberikan kepada siapapun walaupun itu anaknya sendiri. Dan apabila Mbak Win melanggarnya, akan terjadi hal yang tidak diharapkan. Karena pusaka itu sangat bagus sekali, sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, suatu hari ketika Mbak Win sedang asyik memandang pusakanya, datanglah putrinya yang bernama Anjani. Dengan rasa penasaran ingin melihat benda yang dipegang oleh ibunya. Lalu Anjani memohon kepada ibunya untuk meminjamkan pusaka itu. Singkat cerita, Mbak Win pun terpaksa meminjamkan pusaka cupu mani itu kepada putrinya, tetapi dengan syarat jangan diberikan kepada kedua adiknya, Guarso dan Guarsi. Dan disinilah masalah itu dimulai. Singkat cerita, setelah Anjani diberikan mainan dalam tanda kutip cupu mani, Anjani tidak tahan untuk tidak memamerkan mainan tersebut kepada kedua adiknya yaitu Guarso dan Guarsi. Akhirnya mainan itu menjadi rebutan, sehingga menjadi pertengkaran di antara ketiga anak tersebut, dan akhirnya diketahui oleh Resi Gotomo dan Windradi. Lantas itu membuat Resi Gotomo marah dan meminta Anjani untuk memberikan mainan tersebut kepada ayahnya. Resi Gotomo kaget melihat bahwa mainan itu bukan sembarang mainan, karena benda ini adalah cupu mani Astogino yang merupakan pustaka kedewataan dan hanya seorang dewa surya yang memilikinya. Resi Gotomo dengan sedikit nada keras, tapi bukan minuman keras, langsung menanyakan kepada Anjani, dari mana mainan itu didapatkan, hai kamu, wahai Anjani, anakku sing paling tak tresnani. Dengan rasa takut,
Dewi Anjani menjawabnya bahwa benda tersebut diperoleh dari ibunya. Resi Gotomo kaget. Ibumu? Sementara Dewi Windradi hanya bisa diam bisu dan tidak bisa berterus terang. Lantas Resi Gotomo pun menjadi sangat marah mendengar kabar itu dan bersumpah bahwa sikap diam Windradi itu bagaikan sebuah patung karena pengaruh kesaktiannya. Dalam sekejap, Dewi Windradi benar-benar berubah menjadi Dalam sekejap, Dewi Windradi benar-benar berubah wujud menjadi patung sebesar manusia yang mirip sebuah tugu. Tapi itu bukan tugu Jogja. Lanjut. Dan demi keadilan bangsa kita, dan juga ketika anak tersebut, Resi Gotomo melempar cuman itu ke udara. Siapa yang bisa menemukan cumbu tersebut adalah pemiliknya. Anjani, Guarso, dan Guarsi dengan cepat langsung mengejarnya tanpa berpikir panjang. Dan kalau kutukan ini akan berakhir jika tugu atau batu atau patung tersebut digunakan untuk membela kebenaran dengan cara dihantamkan kepala seorang raksasa atau angkara murka. Lalu cumbu tersebut bisa menjadi dua bagian. Mangkuknya jatuh ke tanah dan berubah menjadi telaga Nirmala, sedangkan tutupnya berubah menjadi telaga Sumala. Sementara itu Anjani, Warso, dan Warsi sampai mana tadi? Tanpa berpikir panjang lagi, Guarso dan Guarsi segera menyemplung dan menyelam ke dalam telaga untuk mencari cupu itu. Dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba tubuh mereka ditumbuhi bulu lebat sekejur tubuhnya, layaknya seekor kera. Sementara itu, Dewi Anjani yang tidak seberani adiknya hanya membasahi wajahnya atau raup di pinggir telaga karena merasa lelah setelah berlarian. Tidak berbeda dengan kedua adiknya, wajah dan kepalanya berubah menjadi seekor kera. Mereka pun segera muncul ke permukaan telaga dalam keadaan seekor kera. Sungguh malapetaka yang sangat-sangat amat membagongkan. Tidak ada lagi kecantikan Anjani dan ketampanan Guarso dan Guarsi. Dan akhirnya ketiga kakak beradik ini pun saling berpelukan menangisi kejadian yang menimpa dirinya. Kesimpulan atau pesan dari cerita Cupu Mani ini adalah manusia haruslah bisa mengendalikan hati dan pikirannya, berlaku santun, bijaksana, rendah hati, dan menjauhkan diri dari rasa iri, dengki, dan juga sombong. Konsep dan video ini terinspirasi dari channel IQ7 dan saya pun tertarik untuk membuatnya dengan kemasan cerita wayang. Saya pun Solian, seorang seniman yang terobsesi dengan AdSense, pamit undur diri. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk beli rokok dan kopi di warung Nenggelis. Nantikan terus video-video dari saya. Salam rakata des delang tung det tok tok delentang deletang tak delik tak delik tak delik tak deletang tak deletang deletang dung dung lebah.